Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan lanjutan dari persamaan lingkaran ya. Ibu akan menjelaskan persamaan garis singgung lingkaran dan kedudukan titik dan garis pada lingkaran. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan persamaan garis singgung lingkaran. Nah, persamaan garis singgung berarti artinya apa? Ada lingkaran, nah ada garis kan yang menyinggung lingkaran tersebut. Nah, singgungnya itu bisa berubah titik atau garis ya, berarti ada dua, bisa titik atau garis. Nah, ayo kita mulai. Di sini ada catatan, nanti Ibu kasih ya. Pertama, jika diketahui titik singgung. Nah, kalau tahu titik singgung berarti X1, Y1. Nah, ini buat persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat atau yang pusatnya 0,0, maka persamaan garis singgungnya gimana? Nah, jadinya X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Itu kalau dia pusatnya 0,0. Kalau dia pusatnya di A, B. Nah, ini ya yang bawahnya. Berarti X1 dikurang A dalam kurung dikali X kurang A tambah Y1 dikurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Itu kalau dia yang diketahui titik singgung ya. Nah, lanjut kalau gimana kalau dia yang diketahui garis singgungnya itu berupa garis atau gradien. Nah, ini yang pertama, kalau dia pusatnya 0,0, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka jadinya Y sama dengan M kali X plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat, berarti plus minus ada dua jawaban. Yang satu pakai tambah, satu lagi entah kita kurang, berarti ada dua jawaban ya garis singgungnya. Nah, dia juga sama buat yang pusatnya A, B. Nah, berarti Y dikurang B sama dengan M dalam kurung X kurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Yuk kita lanjut ke contoh soal ya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Buat nomor A, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 12 di titik singgung 5,1. Nah, lihat lingkarannya itu pusatnya di 0,0 dan dia berupa titik kan diketahuinya, berarti dia memakai yang X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Nah, X1 nya tadi 5, Y1 nya adalah 1, berarti 5X ditambah 1 ya sama dengan 12, atau kita buat sama dengan 0, berarti 12 nya pindah ke kiri, jadi min 12 sama dengan 0. Bisa ya, gampang ya. Nah, terus buat nomor B itu berarti pusatnya di A, B. Nah, berarti ini ya, kita tinggal ganti aja X1 sama Y1 nya. Nah, kita ganti X1 sama Y1 nya sama 4 dan 6. Kalau sudah 4 dikurang 2, 2 dalam kurung X kurang 2 ditambah 6 kurang 3 dalam kurung Y dikurang 3 sama dengan 13. Kalau sudah kita kalikan pelangi, berarti jadinya 2X dikurang 4 ditambah 3Y dikurang 3 dikurang 13 sama dengan 0. Jadinya persamaan garis singgungnya 2X ditambah 3Y dikurang 20 sama dengan 0. Nah, terus buat nomor 3. Nah, kalau nomor 3 dia bentuknya persamaan umum lingkaran tuh, persamaan umum lingkaran. Berarti gimana caranya? Berarti kita ubah dulu ke persamaan yang pakai kurung ya. Nah, yang pakai kurung. Berarti coba perhatikan. Berarti cari dulu pusatnya A, B nya sama R nya. Didapat pusatnya 0,4 dan R nya 5 kan. Baru masukkan ke rumus persamaan garis singgung. Kalau sudah, ganti X1 dan Y1 nya. Diperoleh min 2X ditambah min 1Y atau Y min Y ditambah 4 kurang 25 sama dengan 0. Nih, jawabannya kan min 2X min Y min 21. Kita kalikan positif aja semuanya. Jadinya 2X tambah Y ditambah 21 sama dengan 0. Nah, lanjut nomor D. Nah, nomor D yang diketahui gradiennya 2, berarti pakai yang ini. Lihat dulu persamaan lingkarannya. Nah, karena dia pusatnya 0,0, berarti pakai yang Y sama dengan MX ditambah plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Ganti M nya sama 2.
R-nya cari dulu. Berarti tadi kan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R-nya itu akar 20 kan. Akar 20 itu 2 kali 5. Jadinya Y sama dengan 2X plus minus 2 akar 5 dikali akar 1 tambah 2 kuadrat atau akar 5. Jadinya berapa? Jadinya Y sama dengan 2X plus minus 10. Nah, kan ada plus minus berarti ada dua jawaban. Yang pertama yang positif berarti Y sama dengan 2X ditambah 10. Satunya lagi yang negatif berarti Y sama dengan 2X dikurang 10. Lanjut nomor terakhir yang E. Nah yang E juga gradien. Yang diketahui gradien kan, berarti dia pusatnya A, B. Berarti pakai yang Y dikurang B sama dengan M dan kurang X kurang A plus minus R akar 1 tambah M kuadrat. Ayo kita lanjut. Kalau dia yang pusatnya di A, B dan gradien dan diketahui gradiennya 3. Nah, cari dulu nih pusatnya berapa. Pusatnya kan berarti 5,-7. R-nya berarti 2 akar 10. Maka kita substitusikan kebersamaan garis singgung, diperoleh Y sama dengan 3X dikurang 22 plus minus 20. Berarti kalau kita positif dulu, berarti 3X dikurang 22 tambah 20, berarti jadinya Y sama dengan 3X kurang 2. Satunya lagi yang minus, berarti 3X kurang 22 min 20, jadinya Y sama dengan 3X kurang 42. Ini dia pesan garis singgungnya. Lanjut ke kedudukan titik dan garis pada lingkaran. Nah, kedudukan titik sama garis berarti satu-satu dulu. Kedudukan titik. Kalau dia titiknya X1, Y1 terhadap lingkaran persamaan umum ya, berarti buat nyari K-nya gimana? Nyari K berarti X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 tambah BY1 tambah C. Mirip seperti persamaan umum lingkaran buat nyari si K. Ya, paham ya? Nah, maka diperoleh nanti K-nya. Kalau K-nya lebih dari 0, maka nanti titiknya berada di luar lingkaran. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti titiknya berada di lingkaran tersebut. Dan K-nya kurang dari 0 berarti berada di dalam lingkaran. Nah, itu kalau dia kedudukan titik pada lingkaran. Terus satu lagi, kalau yang garis. Kalau yang garis berarti gimana? Dia mau pakai D. D itu apa? D itu diskriminan. Terus rumus diskriminan itu apa? Ingat-ingat, sampai sudah belajar diskriminan itu berarti rumusnya apa? B kuadrat dikurang 4AC. Oke. Nah, nanti kalau D-nya lebih dari 0, maka garisnya itu memotong lingkaran di 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti garisnya menyinggung lingkaran di 1 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, maka garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran tersebut. Oke. Nah, yuk kita lanjut ke contoh. Nah, nomor 1. Tentukan titik 2,3 min 1,1 min 3,5 terhadap lingkaran ini ya. Berarti ganti saja nih X sama Y nya buat si A. Berarti ganti X sama 2, Y nya sama 3. Nah, buat dari si K nya, maka K nya diperoleh berapa nih? 4 tambah 12 dikurang 21, berarti 0 ya. Nah, ya kalau 0 berarti jawabannya K-nya itu pada lingkaran. Terus kalau nomor B-nya ganti X sama Y-nya sama min 1 dan 1. Nih, nomor B-nya ya, nomor B-nya. Maka diperoleh min 13. Min 13 berarti kan K-nya kurang dari 0 ya, berarti di dalam lingkaran titik tersebut. Terus nomor C-nya min 3,0, substitusikan. Nah, diperoleh nanti kita jawabannya lebih dari 0, berarti titik tersebut berada di luar lingkaran. Lanjut nomor 2. Tentukan kedudukan garis X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0 pada lingkaran ini ya, lingkaran ini ya. Nah, berarti diketahui garis kan, berarti kan kita pakai diskriminan. Nah, mula apa dulu nih? Mula substitusikan dulu nih garis tersebut ke lingkaran. Berarti cari dulu nilai X nya berapa. Nah, ini kan persamaan garisnya ya,
X dikurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti nilai X nya berapa? Berarti min 2Y pindah jadi 2Y dikurang 3. Baru substitusikan ke persamaan lingkaran. Ganti nilai X nya dengan 2Y dikurang 3. Diperoleh 5Y kuadrat dikurang 8Y tambah 5 sama dengan 0. Kalau udah, masuk ke diskriminan. B kuadrat dikurang 4AC. Berarti ganti B nya. A nya itu 5, B nya min 8, C nya itu 5 ya. Berarti ganti nih, substitusi. Maka diperoleh min 8 kuadrat dikurang 4 kali 5 kali 5. Berarti 64 dikurang 100 yaitu min 36. Min 36 kurang dari 0 kan, maka garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran tersebut. Oke, bisa ya. Ayo lanjut. Nomor 3, tentukan nilai P jika titik 2,P berada di luar lingkaran. Di luar lingkaran berarti K-nya lebih dari 0 kan, berarti substitusikan dulu 2,P-nya. Nah, kalau sudah, jangan sama dengan 0, tapi buatlah lebih dari 0. Nah, diperoleh nih 4 tambah P kuadrat dikurang 8 dikurang 2P dikurang 11 lebih dari 0. Maka diperoleh P kuadrat dikurang 2P dikurang 5 lebih dari 0. Maka, nah kalau sudah difaktorkan, nah faktornya diperoleh P dikurang 5, satu lagi P tambah 3, berarti P nya 15, satunya lagi min 3 kan. Buat garis bilangan. Nah, ingat kalau dia lebih dari 0 nih, kalau lebih dari 0 berarti nanti gambarnya seperti ini ya, saling bertolak belakang. Kalau dia yang diketahuinya kurang dari 0 berarti ntar gambarnya min 3 dan 5 saling menyatu, tidak seperti ini ya. Nah, berarti gimana jawabannya? Berarti karena min 3 ke arah kiri, berarti P kurang dari min 3 atau P lebih dari 5. Ada 2 jawaban. Nah, satu lagi. Tentukan nilai M jika lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah MX ditambah 8Y tambah 41 sama dengan 0 menyinggung garis Y dikurang X dikurang Y tambah 1. Nah, M nya itu katanya menyinggung berarti diskriminannya sama dengan 0 kan. Berarti caranya seperti ini dulu nih, yang awal. Nah, ini dulu. Berarti gimana? Substitusikan dulu nih. Karena dia lihat ditanya kan M-nya itu milik si X kan, berarti kita carinya si Y, bukan si X. Nah, nyarinya si Y. Berarti Y sama dengan X tambah 1. Substitusikan. Y-nya kita ganti nih sama X plus 1. Maka diperoleh 2X kuadrat ditambah M tambah 10 X ditambah 50. Maka diskriminannya ganti. B-nya itu berarti M tambah 10, A-nya itu 2, C-nya itu 50. Nah, diperoleh M kuadrat tambah 20M dikurang 300. Difaktorkan. M tambah 30, satu lagi M dikurang 10. Maka M-nya 1 min 30 dan satu lagi M-nya 10. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Semoga kalian bisa pahami dan dimengerti ya. Untuk yang ingin bertanya silakan WA ke Ibu Suci. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.